Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan pada kesempatan ini, Ibu ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Neneng Ida Ruhida, guru Bahasa Indonesia kelas 7. Semoga kalian senang belajar dengan Ibu. Baiklah, anak-anakku, kita langsung ke materi pembelajaran kelas 7. Yang akan dibahas yaitu dalam pertemuan pertama, yaitu bab 1 mengenai teks deskripsi. Hanya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasikan dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, sejarah ataupun pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Adapun indikatornya adalah menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca dan didengar. Baiklah, anak-anakku sekalian, teks deskripsi adalah sebuah teks. Dan sebenarnya tidak susah untuk mengetahui teks deskripsi itu. Sebenarnya hanya membaca 1 atau 2 kata saja setiap paragraf, itu dengan mudah akan cepat mengetahui bahwa teks deskripsi akan ditemukan, gitu. Baiklah, anak-anakku sekalian, untuk gambaran, Ibu akan membacakan cuplikan teks. Kalian mohon simaklah dengan baik. Di Kampung Jambu, Desa Lebak, Kabupaten Bandung, ada sebuah rumah kayu beratapkan seng. Letaknya jauh dari pepohonan yang rindang. Jika dilihat dari perkakas rumah dan susunannya, sangat jelas rumah ini rumah yang tidak terpelihara, karena semuanya yang ada di dalamnya terlalu tua, kotor, dan tempatnya tidak teratur dengan baik. Di serambi rumah hanya ada sebuah lampu gantung yang telah berkarat besinya. Itulah cuplikan teks yang Ibu bacakan. Setelah kalian menyimak cuplikan yang Ibu bacakan barusan, Ibu yakin kalian bisa menentukan bahwa teks tersebut adalah teks deskripsi. Benar kan? Mengapa? Karena di dalam teks tersebut jelas, di Kampung Jambu, Desa Lebak, Kabupaten Bandung, terdapat rumah yang secara detail rumah tua, tidak terawat, kotor, dan secara tidak langsung merangsang panca indera kita, seolah-olah bisa berada di sana, merasakan, melihat, mencium bau debu kotor rumah tersebut. Itulah dari situ bisa terlihat bahwa teks tersebut adalah teks deskripsi. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan lagi. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu yang dimaksud dengan teks deskripsi dan apa juga tujuannya mendeskripsikan? Baiklah,
teks deskripsi secara kata, deskripsi itu menggambarkan berarti teks itu berisi penggambaran suatu objek atau suatu keadaan yang digambarkan secara rinci. Tentunya adalah untuk merangsang dari indera si pembaca atau pendengar. Misalnya saja kalian membaca teks tersebut seolah-olah berada di sana, melihat, merasakan, mengecap rasa, menyentuh. Itu adalah dari teks deskripsi. Ada lagi yang harus diketahui, agar diketahui juga objek itu biasanya berupa apa. Yang dikatakan dengan objek itu berupa apa, yaitu bisa tokoh, peristiwa, ataupun benda. Oke, lanjut. Dan selain itu, teks deskripsi itu berada di mana? Jawabannya, teks deskripsi itu dapat kita temukan secara utuh di dalam teks itu sendiri. Maka dari itu, kita menyebutnya adalah teks deskripsi. Adapun teks deskripsi atau paragrafnya menjadi bagian lain. Selain ada yang utuh di dalam teks itu sendiri, ada juga di bagian paragraf lain. Ibu yakin, contohnya kalian pernah membaca novel, membaca cerpen, membaca puisi, ataupun membuat pengalaman pribadi. Di dalam karya-karya tersebut itu banyak terselip ataupun banyak ya, di dalam paragraf tersebut adalah teks deskripsi, yaitu diantaranya paragraf yang ada di dalam paragraf-paragraf tersebut. Selanjutnya kita ke dalam teks deskripsi, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Seperti yang telah Ibu katakan di awal tadi, bahwa untuk mengetahui teks deskripsi itu dengan membaca ataupun menyimak satu atau dua kata saja tiap paragraf, dengan mudah akan terlihat bahwa itu adalah teks deskripsi. Makanya teks deskripsi itu mempunyai ciri-ciri. Di antaranya, ciri-ciri deskripsi adalah: 1. Ciri teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek secara rinci dan bersifat subjektif, berkaitan dengan kemampuan si penulisnya itu untuk merangsang indera pembaca yang seolah-olah terbawa oleh teks tersebut. Selanjutnya, yang kedua, ciri teks deskripsi harus menjelaskan secara khusus. Contohnya, pantai. Pantai berada di pinggiran laut. Apabila kalian mendeskripsikan pantai saja, berarti itu bersifat umum. Tetapi apabila kalian sudah
memilih salah satu pantai saja, sepertinya Pantai Pangandaran, Pantai Carita, berarti kalian sudah mendeskripsikan secara khusus. Ada contoh lain yang ada di kita, yaitu contohnya SMP. SMP juga itu adalah merupakan atau bersifat umum. Tetapi kalau menjadi bersifat khusus, SMP menjadi SMP BPPI, itu sudah menjadi bersifat khusus. Selanjutnya, ciri-ciri ketiga yaitu teks deskripsi harus bersifat konkret, yang artinya nyata atau benar. Mengapa harus demikian? Karena kita harus menggambarkan objek dengan benar-benar atau nyata, agar yang ada di dalam kepala, di dalam kepala pembaca atau pendengar itu seolah-olah mereka berada di tempat tersebut. Begitu, anak-anakku sekalian. Nah, demikianlah anak-anakku bahasan dari Ibu menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Untuk lebih memahaminya, kalian belajar di rumah dengan buku paket yang sudah kalian punya, dan tetap belajar di rumah, membaca jangan bosan, sehingga kalian akan menjadi sukses. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Belajar terus, semoga kalian selalu sehat dan menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.